video awan. Kaliwat wae karunan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan menyampaikan di sini ada kita program ya simpen seminggu sekali. Singkatnya fisika. Jadi simpen seminggu sekali gitu. Sesuai dengan program Bapak ini. Yang pertama ada transferi. Melaksanakan kegiatan literasi keuangan supaya mencapai melalui atau grup. Kedua, planning, melatih untuk menabung atau menghemat, bijak dalam mengambil keputusan, masuk ke benar. Yang ketiga, modeling. Ada pepatah Arab atau ungkapan seorang ulama di Indonesia yang terkenal yang bunyinya kurang lebih seperti ini: at-thariqah ahamu minal madah wal mudarris ahamu minal thariqah wa ruhul mudarris ahamu minal. Yang artinya kurang lebih begini Bapak Ibu, ini dari seorang ulama besar di Indonesia. Jadi materi pembelajaran itu sangat penting, tetapi lebih penting lagi metode atau cara pembelajarannya, metode menyampaikan materi tersebut. Sebabnya apapun materi pembelajaran, kalau tidak bisa metodenya, anak-anak bingung Bapak Ibu. Itu kata para ulama yang terkenal itu. Yang kedua, walaupun mengenai keikhlasan seorang guru itu lebih penting dari guru sendiri. Maka para pencetak zaman dahulu itu lebih mencetak murid-murid atau siswa-siswa yang lebih unggul. Mungkin salah satunya ini keikhlasan dalam mengajar, jiwa seorang pengajarnya sampai ke hati para murid. Udah dibayar. Belum dibayar. Walaupun mungkin maka itu penting. Maka itu menurut para ulama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok buku, mohon maaf ya teman-teman, kalau tadi semuanya pakai yel-yel. Kita nggak pakai yel-yel. Apa ya-nya? Mempunyai itu pakai yel-yel. Apa ya? Jadi saya nggak pakai yel-yel. Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu berdiri deh. Berdiri. Karena tadi Ibu Neni ngomong gini, kamu kalau lagi jadi pasien ngapain? Ya udah, sekarang saya praktekkan. Bapak Ibu berdiri. Halo. Itu kuenya udah dimakan kan? Sudah. Semangat Bapak Ibu. Oke. Permainannya gampang. Saya yang bernyanyi, Bapak Ibu bergerak. Jadi kalau saya Marina menari di atas menara, Marina menari. Jadi gerakannya cuma 4. Marina menari di atas menara. Jadi Bapak Ibu geraknya sesuai dengan nyanyian saya ya Bapak Ibu ya. Oke siap Bapak Ibu? Kita coba dulu. Tes. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara, di atas menara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, Nin sama Aki, kamu cerita di sini ya. Jadi, kalau Nin sama Aki kan sudah masa kadaluarsa yang menjadikan menyebut dirinya profesional. Jadi, kita akan menyebut profesional in action-nya pakai orang lain. Jadi, kita mengusulkan ada kegiatan yang namanya profesional in action. Ini sebetulnya sudah dilakukan sama teman-teman kita di jurusan ya, Ibu Bapak Ketua jurusan biasanya punya program guru tamu. Hanya guru tamunya kita ingin spesifikkan ke alumni, menghadirkan alumni yang berhasil atau sukses. Tadi nulisnya sukses loh. Kata Ibu Teko itu singkatan sukses sekali. Itu beneran. Ibu ini kasih inspirasi banget. Oh iya, aku salah ini bisa jadi benar. Ya, yang sukses di dunia kerja atau berwirausaha. Kegiatan ini kita membidiknya bisa jadi dari pembinaan dari sisi transfer, bisa jadi training, bisa jadi modeling juga. Karena mereka adalah orang-orang yang sukses di bidangnya, especially kalau mereka itu sukses di bidang sesuai dengan tujuannya. Ya, itu lebih menyenangkan sekali kalau misalnya kita menghadirkan alumni akuntansi, sukses di bidang akuntansi, hadir di depan anak didik kita yang kelas 10, 11 gitu ya. Mereka diperlihatkan ini loh suksesnya, tapi kita tidak bisa meminta dia bercerita susah sedihnya sebelum sukses. Biar anak-anak paham itu untuk menjadi sukses itu tidak apa ya, instan. Ya. Itu saja Ibu dan Bapak yang kita ingin sampaikan. Yang karakter Pancawala yang diusung dari kegiatan ini ada cadet dan singernya. Ibu Bapak bisa jadi modeling untuk singer ya, tapi singer di sisi keduluan. Kalau untuk profesional mau tidak mau harus menghadirkan orang lain yang yang istimewa kalau dari alumni kita sendiri. Itu saja, dan kami pihak hukum semoga bermanfaat. Dilanjut tambahan sedikit Bapak Ibu, pada transferinya guru tamunya menceritakan tentang suksesnya, kemudian trainingnya itu nanti ada RTL ya, ada tindak lanjut. Jadi tidak hanya sekedar mereka bercerita, tapi bagaimana mereka membimbing adik-adiknya untuk bisa menerapkan minimal di etos kerjanya. Jadi nanti kelanjutan dari kegiatan ini adalah anak-anak di kita itu dari kelas 10, 11, 12 itu punya jurnal harian yang mereka buat dengan mentor alumni berkaitan dengan karakter mereka, terutama berkaitan dengan etos kerja. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Itu penampilan dari kelompok buku. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera, sampurasun. Saha urang sadayana kalapa. Coba aku yel-yel dan lagi kalapa muda berkarya nuguna kebalea untuk guna hirup di dunia sampai ulang kata langsara. Siapa kita? Kalapa muda. Sungguhin sadayana badai ngabutarakeun atanapi ngapresentasikeun hasil kelompok disungguhin sepadan. Kami ingin mempresentasikannya dari hasil kelompok. Di sini ada program Bager Talk.
Oh iya. Tadi kasusnya di sini yaitu siswa berkata kasar. Jadi kasar di sini dalam kurung adalah binatang. Jadi kalau di Sunda, aing itu bukan kasar, tapi manifestasi kemudian bahwa aing. Manifestasi itu kemudian berbeda sedikit dengan sombong. Kalau sombong itu tidak ada bermakna, tapi kalau aing ada pegawaiannya. Saat itu di sini ada Bang Getok atau binaannya akan dijelaskan Bu Ibu Fitri. Bapak Ibu, itu kan program itu gagal lepas ya. Nah, pembinaannya itu yang pertama itu ada transpori. Biasanya kita itu kan kalau di awal pertemuan sama siswa itu suka membangun kesepakatan kelas, betul? Nah, itu salah satunya. Nah, tidak boleh berkata kasar ya. Itu ada kesepakatan seperti itu. Lalu menjelaskan dampak dari berbicara kasar itu apa? Coba ya. Yang kedua itu training, melatih siswa ketika di kelas agar berbicara yang baik-baik aja. Dilanjut oleh setelah training, melatih siswa untuk tidak berkata kasar. Yang menjadi modelnya adalah guru. Nah, guru menjadi model buat siswa untuk bicara yang baik. Kemudian konditioning, memberikan hukuman berupa misalnya meminta maaf kepada teman-teman kelasnya bahwa dia sudah berkata tidak baik atau berkata kasar. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan bagi guru di mana siswa seperti sudah membudayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kadondong akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan menampilkan diri terlebih dahulu. Siap ya, Kadondong? Kadondong muda, rasanya asem banget, tapi enak banget. Walaupun rasanya asem banget, tapi sangat-sangat disukai. Ya, Bapak Ibu, siswa kita kan belajar dari pagi sampai sore, ya. Tentunya dengan aroma yang beraneka macam, gitu ya. Mayoritas siswa kita di sini perempuan, otomatis harus menjaga kebersihan, ya, kerapihan. Namun pada realitanya kita sering melihat siswa kita penampilannya sudah mulai berantakan, sudah tidak karuan, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian kelompok kami di sini membuat program gemes. Ya, gerakan gemes itu artinya gerakan mencintai diri sendiri. Ya. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Cek 1, 2, 3. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Izinkan dari kelompok Kadondong Hasil untuk memaparkan sedikit tentang program yang sebetulnya belum jadi. Kita juga masih bingung program awalnya. Ya udahlah, kita ambil tentang kebersihan. Meskipun sebetulnya setiap jurusan pasti sudah punya standar kebersihannya masing-masing. Ya mungkin kita bisa bilang hygiene, grooming, dan sebagainya. Untuk program hari ini namanya Pak RT Gemes. Nah, ya, gemesnya beda dengan program Bulidar. Kalau Bulidar gemas ya, gerakan mengumpulkan sampah. Itu nih Jumaah. Nah, kalau yang sekarang namanya Pak RT Gemes. Gemes itu adalah gerakan mencintai diri sendiri. Itu adalah dari transfernya. Dilanjut ke training. Pak RT adalah program rapid total. Nah, jadi
Nah, Pak RT gemes program Rapi Lokal tentang mencintai diri sendiri. Nah, itu jadi memudahkan konsep kata-katanya. Lanjut ke modeling. Nah, di situ kami ya Bapak Ibu semuanya sebagai guru, sebagai role modelnya akan memberikan contoh bagaimana sih kebersihannya, bagaimana sih ya standarnya lah gitu di kelas seperti apa gitu. Kemudian lanjut ke conditioning. Nah, di sini saya mau bertanya nih, boleh ya 20 Bapak Ibu guru ini ngasih contoh reward dan punishment. Setelah di kelas Bapak Ibu melihat ada siswa mungkin yang rambutnya gondrong atau mungkin yang siswi tidak bersih, kukunya panjang dan sebagainya. Kamu minta masukan mungkin dari Bapak Ibu bagaimana sih dalam memberikan reward atau punishment, atau Bapak Ibu cuek-cuek aja di kelas, yang penting mas saya ngajar, yang penting mas saya masuk kelas, atau seperti apa nih? Boleh nggak ada yang ngasih tanggapan nih bagaimana sih contoh memberikan reward atau punishment terhadap siswa yang tidak menjaga atau tidak memberikan kebersihan di kelas? Dari jurusan akuntansi, mana jurusan akuntansi? Bapak Ibu.